Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi. Saat ini kita bicara tentang budaya organisasi. Ya. Pernah nggak kalian masuk ke suatu kantor atau organisasi, terus dalam 5 menit itu, pertama kali kalian udah bisa merasakan suasananya. Ada yang hangat, ada yang kaku suasananya, ada yang semua orang tersenyum kepada kita, ada yang semua orang diem kayak di perpustakaan. Atau pengalaman sebaliknya, kalian kerja di tempat dengan gaji besar, fasilitas mewah, tapi setiap pagi rasanya males banget berangkat. Sementara teman kalian kerja di tempat dengan gaji yang pas-pasan, tapi setiap pagi semangatnya luar biasa untuk berangkat. Pertanyaan saya, apa yang membuat perbedaan itu? Bukan gaji, bukan fasilitas, dan juga bukan karena bosnya. Jawabannya adalah karena budaya organisasi. Dan kabar baiknya, budaya organisasi itu bukan sesuatu yang mistis, tapi ini bisa dipelajari, bisa diukur, bahkan bisa kita ubah. Nah, hari ini dalam 7 menit, saya akan buka rahasia budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu apa? Bagaimana terbentuknya? Dan yang paling penting, kenapa budaya bisa bernilai miliaran dolar? Kita mulai ya. Saya mau cerita sedikit nih tentang dua perusahaan yang sama-sama jualan sepatu dan pakaian online. Yang pertama namanya Amazon. Tentunya kalian sudah pernah dengar ya. Sangat familiar nama ini. Di Amazon itu super efisien, data driven. Budayanya terkenal intens dan kompetitif. Motonya work hard, have fun, make history. Tapi karyawannya sering mengatakan bahwa tekanannya luar biasa kerja di Amazon. Kemudian ada perusahaan kedua yang namanya Zappos. Budayanya unik. Ya, nilai-nilai yang ada di situ, delivery wow, true service, and create fun and a little wetness. Karyawannya selalu bilang suasananya kayak keluarga, penuh tawa. Bahkan karyawan baru sudah ditawari uang untuk berhenti di minggu pertama jika tidak cocok dengan budaya di Zappos tersebut. Hasilnya dua-duanya sama-sama sukses besar. Tapi yang menarik, Amazon justru membeli Zappos seharga 1,2 miliar dolar. Luar biasa besarnya ya. Dan Amazon beri Zappos bukan karena Zappos lebih bagus, bukan karena teknologinya lebih canggih, tapi karena budayanya. Budaya Zappos unik, langka, dan tidak bisa ditiru. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, budaya itu bukan hiasan. Budaya bukan juga slogan di dinding, tapi budaya bisa bernilai miliaran dolar. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan budaya organisasi tersebut? Menurut Robbins and Judge dalam bukunya ya, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Dan hal ini membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Jadi kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang unik dalam organisasi kita atau dalam perusahaan kita, nah salah satunya dengan budaya ini. Sederhananya, cara kita melakukan sesuatu di sini, di kantor kita. Paling nggak ada 7 karakteristik ya, yang bisa menggambarkan budaya dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah innovation and risk taking. Apakah karyawan didorong untuk kreatif dan berani ambil risiko? Contohnya di Google, tinggi sekali nih, ya, innovation and risk taking ini. Tapi kalau di kantor-kantor pemerintahan tentunya nggak terlalu tinggi, ya kan? Kemudian karakteristik yang kedua adalah attention to detail. Apakah pekerjaan menuntut ketelitian yang sangat tinggi? Contoh di Apple, wah luar biasa, ya karyawannya dituntut untuk eh, keahlian atau memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Nah, ini agak beda dengan di startup ya. Biasanya dia butuh gercep, ya kan? Jadi kadang tidak terlampau detail. Nah, karakteristik yang ketiga adalah outcome orientation. Fokus ke hasil bukan di prosesnya. Contoh perusahaan sales, wah itu sangat tinggi. Tapi kebalikannya di birokrasi, mereka sangat menekankan
proses. Karena salah di proses, ujung-ujungnya bisa berurusan dengan KPK atau kejaksaan, bahkan polisi, ya kan? Kemudian karakteristik yang keempat adalah people orientation. Apakah keputusan mempertimbangkan dampak bagi manusia? Contohnya Zappos sangat tinggi sekali, ya. Mereka benar-benar people orientation. Kemudian pabrik produksi biasanya mereka tidak terlampau care dengan hal ini, ya, walaupun tidak semuanya. Kemudian karakteristik yang kelima adalah team orientation, kerja tim atau individu. Kalau Toyota terkenal tuh dengan kerja timnya, tapi di kantor pengacara, ya, biasanya justru kerja timnya tidak terlampau terlihat. Kemudian yang keenam, karakteristiknya adalah aggressiveness. Apakah budaya kompetitif dan agresif itu terjadi? Contoh di Amazon luar biasa, ya. Budaya kompetisi dan agresivitasnya itu sangat tinggi. Beda dengan di organisasi sosial, organisasi nirlaba, ya. Biasanya hal-hal seperti itu tidak terlampau menjadi concern utama. Dan yang terakhir adalah stability, ya. Karakteristik yang eh, tujuh adalah stability. Apakah stabilitasnya lebih dihargai? Contoh, pemerintah, dia sangat mengedepankan yang namanya stabilitas. Sementara untuk startup teknologi, wah, nggak boleh dia stabil, ya, harus terus melakukan inovasi dan kreativitas. Jadi organisasi yang berbeda punya skor berbeda setiap karakteristiknya. Tidak ada yang benar atau yang salah. Yang penting cocok atau tidak dengan strateginya. Nah, budaya tidak jatuh dari langit begitu saja. Budaya itu ya kita ciptakan dan kita pertahankan. Paling tidak ada tiga proses. Yang pertama, biasanya budaya itu kenapa bisa lahir justru dari nilai pendirinya atau founders value, nilai-nilai yang ada pendirinya. Pendiri adalah arsitek budaya pertama kali. Mereka akan merekrut orang-orang yang punya sepemikiran dan punya nilai-nilai yang sama. Ya, jadi contoh paling gampang Steve Jobs saja. Hanya rekrut e-players, ya, benar-benar hanya e-players. Yang tidak e-players dia tidak akan rekrut. Ya karena memang seperti itu, ya, nilai-nilai yang dianut oleh Steve Jobs. Kemudian yang kedua adalah manajemen puncak atau top management. Pemimpin saat ini memodelkan dan memperkuat perilaku tadi. Ya, contoh, CEO yang datang pagi dan pulang malam. Itu sinyal soal budaya kerja. Ya, jadi budaya kerja di sini memang punya etos kerja yang luar biasa. Ya, itu tercermin tuh. Jadi kalau kita ada di suatu tempat, di suatu kantor, terus kita lihat CEO-nya seperti itu, budaya. Ya, dan itu biasanya akan merambah ke seluruh anggota tim yang ada. Kemudian yang ketiga tadi nilai pendirian, nilai-nilai yang dianut pendiri, manajemen puncak. Yang ketiga adalah sosialisasi. Proses di mana karyawan baru belajar gimana caranya di sini. Sosialisasi terdiri dari tiga tahap paling tidak. Jadi pre-arrival. Sebelum masuk, ya misalnya saya masuk ke suatu organisasi atau perusahaan, biasanya budaya yang saya bawa tuh budaya organisasi lama. Ya, nah biasanya yang kedua masuk ke tahapan encounter. Saat masuk sering culture shock nih. Aduh, kok nggak sama ya sama budaya yang di perusahaan yang saya sebelumnya. Nah, di situ akan terjadi perbedaan antara ekspektasi dan realita. Kemudian, nah di situ tuh culture shock itu biasanya membuat seseorang tuh nyaman atau tidak nyaman, terus atau tidak terus di organisasi yang baru dia masukinya. Kemudian kalau itu bisa terlewati, ada tahapan metamorfosis. Akhirnya mereka menyesuaikan dan jadi orang dalam. Ya, contoh karyawan baru di Amazon sering kaget dengan interaksi budaya, fidelity, dan customer obsession. Ya, di tahap encounter ini, setelah beberapa bulan mereka berubah dan mulai bilang ini cara kita di Amazon. Berarti beda benar dengan cara kita di organisasi yang lama. Nah, karyawan tidak belajar budaya dari buku manual nih. Kita kasih buku, terus dia belajar tentang budaya organisasi. Itu boleh terjadi, tapi yang paling penting ada mekanisme. Ada 4 mekanisme yang membuat si karyawan baru, termasuk existing employee, belajar tentang budaya organisasi di tempatnya dia bekerja. Pertama, stories atau cerita. Cerita tentang pahlawan perusahaan, kegagalan epik dan keberhasilannya. Contoh nih ya, ada cerita nih, wah dulu pendiri kita tuh sampai nggak ada rumah loh demi selamatkan perusahaan ini. Wah, itu tuh
Jangan salah, cerita-cerita seperti itu sebenarnya mencerminkan budaya yang ada di organisasi itu. Sacrifice ya, berani berkorban. Gitu. Kemudian yang kedua, ritual. Aktivitas berulang yang mengekspresikan nilai. Contoh, ada rapat harian, ada rapat mingguan, ada rapat bulanan, upacara penghargaan, ya, ada reward segala macam. Itu budaya. Itu budaya. Yang belum tentu ada di kantor kita yang lama. Waduh, di kantor kita yang lama nggak ada tuh namanya rapat tiap hari. Oh, di sini ada ya. Ini berarti beda apa? Terdapat beda budaya. Kemudian yang ketiga, material symbols. Jadi simbol-simbol fisik, artifak yang membawa makna budaya. Contoh, kantor dengan layout terbuka. Itu berarti paling tidak mencerminkan budaya kolaborasi. Tapi ada juga kantor yang ruangan bosnya tertutup, besar, pintunya selalu ditutup. Nah, itu mencerminkan yang namanya hierarki. Berarti ada jarak di situ. Dan yang keempat, language atau bahasa. Jargon dan istilah unik. Contoh istilahnya Google, ya. Google, di Google, Amazonia, di Amazon. Nah, coba perhatikan di organisasi kita seperti apa tuh. Ada nggak cerita-cerita apa yang sering diceritakan karyawan yang ada? Acara apa yang rutin dilakukan di perusahaan tersebut? Ruang kantornya seperti apa? Kalau sekarang ruang kantor di startup itu beda banget dengan kantor-kantor yang non startup ya. Sangat berbeda. Walaupun yang non startup sekarang sudah mulai coba menyesuaikan diri ya, beradaptasi. Karena sekarang karyawan mayoritas sudah Gen Y sama Gen Z. Nah, ruang kantornya seperti apa? Ada simbol-simbol nggak? Ya. Kemudian kata apa yang hanya kalian pakai? Ya, itu semua adalah tentang budaya di perusahaan tersebut. Budaya kuat tidak selalu baik, ya. Jadi ada tiga sisi gelapnya paling enggak yang perlu kita waspadai. Budaya yang kuat penghalang untuk kita melakukan perubahan, barrier to change. Budaya kuat yang sudah mengakar jadi keras kepala. Contoh klasik, ya, Kodak misalnya. Budaya fotografi film begitu kuat sehingga mereka mengabaikan inovasi digital. Padahal mereka yang menemukan kamera digital pertama kali. Hasilnya mereka tidak bisa bersaing. Ya. Yang kedua, penghalang untuk keberagaman, barrier to diversity. Budaya kuat sering menekan pendatang baru untuk menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di kita. Padahal mereka kan juga punya pengalaman, latar belakang, dan budaya yang belum tentu sama, ya. Kalau mereka dipaksa begitu saja untuk menyesuaikan, belum tentu juga menjadi hal yang positif. Jadi memang fleksibilitas harus selalu ada. Dan yang ketiga, penghalang dalam merger dan akuisisi. Jadi statistik membuktikan 50% merger dan akuisisi gagal karena alasan ketidakcocokan budaya. Bayangkan ya, contoh merger EOL dan Time Warner. Gagal besar karena budaya teknologi EOL tidak cocok dengan budaya media tradisional Time Warner. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan, budaya kuat adalah pisau bermata dua. Bisa jadi aset terbesar sampai menjadi beban terbesar. Ya. Nah, ini kita sudah di penghujung. Kita ingat lagi 5 poin penting hari ini. Jadi budaya adalah sistem makna bersama. Cara kita melakukan sesuatu di organisasi kita. Paling tidak ada 7 karakteristik budaya, yaitu inovasi, detail, orientasi hasil, orientasi orang, tim, agresivitas, dan stabilitas. Budaya dipelajari melalui cerita, ritual, simbol, dan bahasa. Budaya kuat bernilai miliaran rupiah. Contoh tadi yang telah saya sampaikan, Zappos dibeli Amazon justru karena budayanya yang unik. Bukan karena teknologinya, bukan karena manajemennya yang luar biasa. Ya. Kemudian sisi gelap budaya juga ada. Bisa menghalangi perubahan, bisa menghalangi keberagaman, dan bisa juga menjadi ya challenging untuk kita melakukan merger dan akuisisi. Culture its strategy for breakfast. Itu kata Drucker, bukan kata saya. Terjemahannya budaya memakan strategi untuk sarapan. Artinya strategi sehebat apapun akan kalah jika budayanya tidak mendukung. Jadi kalau video ini membantu, tolong like dan subscribe.
share ke teman yang sedang bingung memperbaiki budaya di perusahaannya. Komen di bawah budaya seperti apa yang ada di organisasi atau di perusahaan kalian tempat bekerja. Jadilah bagian dari budaya yang sehat, bukan sekedar mengikuti budaya yang rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.